seperti-Mu, tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau duduk tenang ya Tuhan. Berkatilah kami dengan firman Tuhan. Di minggu yang terakhir di tahun 2020 ini, berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Engkau yang menjamah dan merawat seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Lebih lagi kami dengar-dengaran menurut taat kepada Tuhan, menjadi pelaku firman. Dan biarlah kami mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan kerjakan bagi kami tahun ini. Kami boleh tahu diri, kami tahu mengucap syukur ya Tuhan. Sebab hidup yang kami jalani tahun ini begitu berat, tapi kami bersyukur kami boleh dapat melewatinya Tuhan. Kami boleh berjalan dalam lembah kegelapan, tapi Engkau yang menyertai kami. Kami berkemenangan Tuhan melewatinya bersama dengan Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Kuasa-Mu ya Tuhan yang melawat dan menjamah kami. Urapi kami dengan firman. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Taruh perkataan firman-Mu dalam perkataan hamba-Mu. Ajari hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengerjakan kehendak kerinduan bagi kami, bagi hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu pemberitaan firman Tuhan kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kami sambut firman-Mu di hati kami. Mampukan kami melakukannya sekarang juga dan tidak menunda-nundanya untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Haleluya. Puji Tuhan, di minggu yang terakhir ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang pengakuan dosa dan melepaskan pengampunan. Tidak ada gunanya kita menjalani tahun baru kalau kita masih membawa ya luka lama bukan hanya di tahun 2020 tapi di tahun yang lalu ya. Gak ada gunanya karena sama saja hidup yang kita jalani juga pasti akan begitu-begitu saja ya. Dan mari sama-sama kita buka Mazmur 32 ayat 1 dan 5. Memang sudah ada di layar kita di slide. Firman Tuhan hari ini dengan judul Akui Dosa, Lepaskan Pengampunan, dari Mazmur 32 ayat 1 dan 5. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Selah itu artinya renungkan. Ya. Dosa, apakah itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa juga penyakit yang mematikan dan membinasakan. Dosa disebut juga penghambat berkat dan jawaban doa. Dosa disebut juga sumber masalah. Dosa itu upahnya maut. Dosa tidak memandang besar dan kecilnya kesalahan, tetapi semuanya ini dapat diampuni kalau ada pengakuan dari mulut dan dari kesadaran hati dan pikiran. Nah, di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 3 dikatakan di situ dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ya, nah di situ dikatakan dosa itu penghambat keselamatan. Dosa itu penghambat kita menerima surga. Dan Tuhan menyebut dosa itu adalah kejahatan. Jadi ada pemisah antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa kita, segala kejahatan kita. Kita nggak tahu ya apa yang sudah kita perbuat, sehingga ada pemisah antara kita dengan Allah kita. Ya, bisa itu dosa besar, bisa itu dosa kecil. Tapi yang namanya dosa, Tuhan sebutkan tadi di dalam firman-Nya, dosa itu ialah segala kejahatan. Ya, kita tidak bisa berkata dosanya kecilnya. Seperti di pengadilan, mencuri ayam tapi dihukum 3 tahun, dan korupsi dihukum 1 tahun. Ya, itu ada ketidakadilan. Tetapi di dalam Tuhan yang adalah Allah yang adil, Dia itu tidak memandang dosa, baik itu besar maupun kecil, upahnya tetap sama, yaitu maut kalau tidak diakui. Ya, kalau tidak diakui dan diberitahukan kepada Tuhan. Ya, dosa yang berbohong, bohong sekecil apapun itu juga bisa berdampak besar ya di dalam kehidupan seseorang. Ingat, kalau kita melakukan hanya 1 dosa dan kita tidak bereskan, dosa ini akan membawa kawan-kawannya yang lain. Ya, dosa ini akan membawa mengajak dosa yang lain untuk masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tanpa kita sadari dari dosa bohong sampailah kita dosa kepada hal-hal yang lebih tinggi lagi, naik level lagi. Ya, sama seperti Daud. Ya, kenapa dia menuliskan Mazmur 32 ini? Karena pada waktu itu dia jatuh ya ke dalam dosa perzinahan, yaitu dengan anak panglima, istri panglimanya, ya, dengan istri panglimanya, sehingga dia menyembunyikan masalah ini, menyembunyikan dosa ini. Ingat, dosa itu dinikmati hanya sesaat, tapi dampaknya, efeknya itu kekal. Ya, jadi memang dosa itu katanya nikmat, tapi efeknya, ya, efeknya itu bisa sampai kepada level yang sangat besar. Jadi hati-hati dengan perbuatan dosa. Ya, dan ketika Daud bersalah, seharusnya dia ikut di dalam peperangan bersama Yoab, tapi dia bermalas-malasan, tidur-tiduran di di istananya, dan ketika dia bangun tidur, dia melihat dari soto istana sesuatu yang sangat menarik di matanya. Ya, dan ketika itulah dia membiarkan iblis menguasai matanya, masuk ke dalam pikirannya dan masuk ke dalam hatinya. Akhirnya karena sudah masuk ke hati, hatinya ini menggerakkan seluruh anggota tubuhnya dan melakukan apa yang ada dalam pikiran. Terjadilah sesuatu yang dia inginkan, kenikmatan dosa. Tetapi sesudah dia menikmati dosa itu, ada timbul rasa khawatir, ada timbul rasa bersalah, ada timbul rasa ketakutan di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia adalah ya orang yang takut akan Tuhan sebelumnya. Dia tanpa dia sadari, dia melakukan itu tidak dengar-dengaran kepada suara Tuhan yang ada di hatinya yang berkata jangan lakukan itu. Suara Tuhan itu memang lembut sekali, saking lembutnya kalah dengan suara hati yang duduk-duduk, yang bergebu-gebu untuk melakukan kejahatan. Jadi kita harus benar-benar berhati-hatilah di dalam mengambil keputusan. Harus mendengar suara Tuhan, mendengar suara hati, atau juga mendengar suara ya perkataan orang yang mungkin ya akan
memberikan solusi kepada kita. Harus berhati-hati mendengarkan segala sesuatu, ya. Kita nggak tahu apakah itu benar-benar kehendak Tuhan, apakah itu baik untuk kita, apakah itu berguna untuk kita atau tidak. Tapi harus berhati-hati. Kenapa? Karena salah sedikit dampaknya luar biasa, ya, luar biasa. Nah, ketika Daud mengalami itu, padahal sebelumnya dia menikmati dosa itu, dosa perzinahan itu. Tetapi sesudah dia selesai melakukannya, itu efeknya itu mengerikan. Ada rasa khawatir, ketakutan, kecemasan, gelisah, kehilangan damai sejahtera. Sepertinya Tuhan itu menjauh dari hidupnya. Dan ketika dia berdoa, Tuhan itu seolah-olah pergi, ya, gak bisa dia temukan Tuhan. Begitulah orang yang berdosa itu. Dia gak hatinya itu seperti kayak gak beres lah, gak ada yang beres. Aduh, gak enak badan. Aduh, gelisah selalu. Kenapa? Karena sudah melakukan dosa, dan dosanya itu dia sembunyikan. Dosanya dia sembunyikan. Wah, Tuhan marah. Dan akhirnya lewat Batseba, ya, lewat Batseba terungkaplah semua yang dia sembunyikan merapat-rapat di dalam hatinya. Ingat, tadi hanya satu yang dia sembunyikan, hanya satu dosanya. Tapi ketika Batseba mengatakan bahwa dia sedang mengandung, timbullah kawannya si dosa tadi, yaitu keinginan untuk membunuh suaminya, yaitu Uria, karena dia tidak mau diperintahkan kembali kau ke rumahmu habis berperang, ya. Maksudnya supaya kalaupun istrinya sedang mengandung, itu bukan dari Daud, tetapi dari suaminya. Ya, dia memikirkan rencana itu dengan detail, tapi Tuhan sanggup menggagalkannya. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah dekat dengan Tuhan, dia berencana untuk melakukan dosa dan menyembunyikan, dan dia tidak mau mengakuinya, Tuhan akan gagalkan. Dan memang konsekuensi dipermalukan. Harus, kenapa? Karena tidak mengaku sebelumnya, ya, kepada Tuhan, sehingga tidak terjadi pembunuhan, ya. Seandainya dia dengaran kepada suara Tuhan, itu tidak akan terjadi. Nah, ketika itu Daud merasakan sesuatu yang sangat tidak enak di dalam hatinya, seolah-olah mau mati rasanya, tapi gak bisa. Ya, Tuhan itu sudah berpaling dari dia, Tuhan itu sudah pergi dari dia. Kalau teman-teman bisa pergi dari kita ketika kita sedang susah, itu biasa. Itu nggak masalah, karena nanti pasti akan diganti dengan teman yang baru yang bisa, ya, mengerti dan peduli dengan kita. Tapi kalau Tuhan sudah pergi, hidup ini pun nggak ada gunanya lagi. Makanya lebih bagus kita kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Karena Tuhan yang punya hidup kita. Kalau Tuhan sudah pergi menjauh dari kita, hidup kita ini udahlah. Makanya banyak orang yang bunuh diri, kehilangan pengharapan. Sepertinya seolah-olah Tuhan itu meninggalkan dia. Padahal solusinya hanya satu, datang aja lah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak jauh dari kita, dia hanya sejauh doa. Kalau kita berdoa, dekatlah dia. Kalau nggak berdoa, jauhlah dia. Seperti itu, ya. Nah, solusinya sebenarnya akui dosamu dan lepaskan pengampunan dari setiap apa yang kita perbuat. Solusi dari Daud itu sebenarnya mengakui dosa dan bertobat. Nah, apa firman Tuhan? Benar nggak yang menjadi solusi ini? Karena di dalam Matius 6 ayat 14 katanya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni Bapa, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yohanes 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan 1 Yohanes 1:9, kata firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, dikatakan di situ ini tadi yang dialami kalau kita tidak mengakui dosa dan tidak melepaskan pengampunan, ya ada yang kita alami. Nah, kalau kita disakiti oleh seseorang, biasanya kita menyimpan kesalahan itu, kesalahan orang. Kita menyimpan kepahitan di hati kita biasanya karena itu adalah orang terdekat kita. Kalau kita belum menikah, biasanya orang tua. Ya, kita simpan perkataan mama kita atau perkataan bapak kita itu di hati kita. Padahal setiap tanggal 31 malam tahun baru, giliran itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, ya itu minta maaf, ya minta maaf. Tapi hanya sebatas lidah perkataan, tidak dari hatinya keluar untuk dia minta maaf atau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang hadir di situ. Tahukah saudara, kalau kita menyimpan kepahitan kepada orang tua, kita nggak akan panjang umur. Karena itu sudah undang-undangnya Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita membenci orang tua kita, kalau kita membenci mama kita karena terlalu cerewet atau karena terlalu mengurusi urusan-urusan kita atau ikut campur dengan urusan kita atau kesukaan kita, dan kalau kita sakit hati kepada bapak kita karena kita melihat dia seperti itu, suka marahi mama kita atau suka mukul mama kita, atau sesuatu pernah terjadi, tangannya pernah pukul kita atau tampar kita, atau dia melakukan hal-hal yang tidak benar bagi kita di hidup kita. Kalau kita masih ingat-ingat, kita simpan di hati kita, jadi memori, jadi galeri, ya, jadi album di hati kita. Kita yang rugi, gak akan panjang umur, akan mati muda, atau dia tidak akan menikmati tanah atau tempat tinggalnya atau rumahnya, tidak akan menikmati segala penghasilannya, tidak akan menikmati. Yang pertama itu, lepaskan pengampunan kepada orang tuamu, orang tua kita, ya. Lepaskan pengampunan. Saya pernah melakukan kesalahan. Saya pernah membenci mama saya, ya, sangat-sangat benci sekali. Saya nggak tahu tak kenapa, tapi bencilah gitu. Dia lebih mengasihi adik saya yang nomor 2 daripada saya. Itu perasaan saya, itu perasaan saya, bukan sebenarnya dari mama saya ini. Sampai waktu saya mau pergi sekolah minggu, saya lihat dia keserempet pickup, ya, saya lihat dia keserempet pickup. Saya jalan aja, saya biarkan dia jatuh, gak saya tolong. Gila gak itu? Ya. Saya diingatkan Tuhan
Dan saya menjerit dan saya menangis di dalam hati saya. Kenapa saya sampai seperti itu? Saya tidak tahu. Usia saya di situ masih SD, ya, mungkin kelas 5 atau kelas berapa gitu ya, SD. Saya tidak tahu. Saya cuek sekali, ya. Saya melihat memang hanya diserempet saja seperti itu. Saya panggil kawan saya, yuk sekolah minggu, padahal ini mau gereja. Saya tidak tahu harus bagaimana, karena saya merasa itu perbuatan yang jahat. Saya bingung mau datang kepada mama saya bagaimana, karena saya malu sekali. Gak bisa itu hanya dibayar dengan ya udah nak, aku maafkan kau ya nak. Gak bisa, saya rasa gak bisa seperti itu. Saya sendiri tidak merasa itu wajar saya dapatkan kalau saya nanti minta maaf kepada orang tua saya. Saya bereskan dulu hati saya kepada Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ingatkan saya, kan saya pernah katakan, Tuhan, apa yang dosa yang menghalangi saya? Apakah ada Tuhan? Karena ada sesuatu yang tidak beres di hatiku. Saya katakan kepada Tuhan seperti itu. Tuhan ingatkan, ya Tuhan ingatkan. Dan saya menangis luar biasa. Hati saya yang tidak tahu harus bagaimana. Saya jadinya kayak orang yang gak tahu malu, gak tahu diri, jahat. Saya sendiri menuduh, saya sendiri mengata-ngatai diri saya sendiri memaki-maki diri saya sendiri berkata-kata yang jahat tentang diri saya. Dan saya terima semua itu. Saya pantas untuk dinilai seperti itu. Karena saya katakan itu tidak baik. Itu jahat. Apa yang dia sudah alami mengandung saya itu luar biasa, gak bisa terbayar dengan apapun. Tapi hanya karena perkataan sedikit, perasaan yang salah, perasaan yang negatif, saya harus bayar dengan seperti itu suatu kejahatan yang luar biasa. Saya katakan, bisa hati saya ini berkeras, ya, hati saya bisa berkeras dan mengatakan saya benar, mama saya salah. Bisa. Itu dari mana? Saya biarkan hati saya keras, saya biarkan perasaan saya seperti itu, dan memang saya tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tuhan biarkan terus, dan akhirnya saya mengalami asma. Saya sudah mau mati karena saya menyimpan kesalahan itu di hati saya. Dan Tuhan ingatkan di situ, kalau kau mati, kau sudah tahu tempatmu kan, katanya. Waduh, dalam keadaan sesak napas, tidak bisa bernapas, saya diingatkan seperti itu. Apa nggak bernapas ya? Saya tidak tahu harus bagaimana di situ. Tapi saya putuskan untuk mengampuni mama saya. Padahal saya yang sebenarnya terlalu merasa, ya kan? Saya sebenarnya terlalu merasa kalau mama itu enggaknya seperti itu. Gak bisa kita katakan mama ini pilih kasih, mama ini terlalu sayang. Itu hak dia lah. Tapi kita yang harus dewasa, ya. Apalagi saya sebagai anak sulung, anak pertama, harus kuat lah, harus dewasa, harus mandiri, ya. Dan tidak pantas untuk bermanja-manja atau meminta dikasihi atau disayangi, nggak pantas. Karena anak pertama itu harus kuat. Nggak boleh dikatakan lebih sayang mama sama itu, nggak boleh. Nanti perasaan orang tua itu jadinya sedih, ya, jadi sedih. Dan puji Tuhan saya bisa membereskan itu. Walaupun saya malu untuk minta maaf sama orang tua saya, tapi dia punya jiwa yang besar, hati yang besar untuk dapat mengampuni saya. Dan saya rasa gak pantas lah mendapatkannya. Tapi kasih karunia Tuhan lah yang memampukan saya, dan memampukan mama saya, dan memampukan saya juga untuk melihat mama saya ini. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Saudara tahu, perjuangan yang luar biasa sebenarnya untuk mengakui dosa. Karena sebelumnya sudah disimpan.
Sebelumnya itu rahasia, gak boleh ada orang yang tahu. Hanya hati kita dan Tuhan yang tahu. Itu perjuangan untuk mengakui. Siapapun yang berkata, jujur, ada yang kau sembunyikan. Apa yang sudah kau perbuat? Apa dosamu sebenarnya? Kalau dia menyimpan, itu gak bisa dibongkar oleh siapapun, kecuali tangan Tuhan sendiri yang membongkarnya, dan dia mengaku dengan mulutnya. Nah, yang dialami kalau tidak mengakui dosa dan tidak melepaskan pengampunan, itu Bapa di surga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Padahal bukan kita yang salah, tapi kita tidak diampuni, dan upahnya tadi katanya maut, dan mengalami sakit penyakit sesuai dengan perbuatan dosanya. Kalau dia sakit hati, menyimpan kepahitan di hatinya, dia pasti akan mengalami sesak napas. Itu sudah pasti. Kami melayani banyak orang, sudah pasti, dia pasti mengalami itu. Dan kalau dia berdosa dalam dosa perzinahan, dia akan sakit di ranjang, akan mengalami sakit di ranjang terus, ya, akan terganggu reproduksinya. Itu sudah konsekuensi. Kalau mulutnya terlalu mengucapkan hal-hal yang jahat, dia akan menuai, ya, dengan perkataannya. Dia akan dikata-katai orang juga. Akan ada penyakit, kerongkongannya akan sakit. Itu sudah kenyataan. Tapi terkadang manusia tidak sadar. Kami kalau berdoa untuk seseorang, sebenarnya sih memang agak juga gitu ya. Kalau ditanya apa yang sudah kau lakukan, ya, kalau kita tanya seperti itu memang orang pun kayak dosa lagi yang ditanya, dosa pula yang ditanya. Karena kan kita lihat biasanya penyakit itu timbul karena dosa, karena kesalahan orang itu sendiri. Dan Tuhan Yesus juga sebelum dia menyembuhkan orang yang sakit itu, dia berkata dulu kepada orang itu, dosamu sudah diampuni. Baru dia katakan, angkat tilammu dan berjalanlah. Jangan seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan, gak usah ampuni dosamu, udah sembuhlah kau, sembuh dari penyakit. Bukan. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk pengampunan dosanya, baru kita berdoa untuk kesembuhannya. Nah, mukjizat tidak akan terjadi dalam hidupnya, dan pertolongan itu lambat datang. Lambat datang. Dia akan mengalami kutuk dalam hidupnya dan keturunannya. Kita lihat keturunannya gak beres. Kita lihat hidupnya itu penuh dengan kutuk, sama dengan orang dunia. Padahal dia orang Kristen. Tapi kenapa sama dengan orang-orang pelaku kejahatan sana? Gak ada bedanya. Bahkan sengsara dia, ya. Dan setan mengikuti terus. Dia seperti diikuti dia. Kemana dia jalan kayak ada yang diikuti aku, katanya. Karena setan itu mau ngambil nyawanya. Kita beri kesempatan kepada iblis untuk mengambil nyawa, mencabut nyawa kita. Kenapa? Karena ada dosa yang kita simpan di hati. Nah, apa yang dikerjakannya selalu rugi dan sial. Yang dikerjakannya rugi, sial. Kehilangan damai sejahtera dan sukacita, gak tenang dia. Ada perasaan bersalah, ada perasaan takut. Dan rohaninya kerdil, gak bertumbuh dia. Hanya seperti itu aja, gak tahu berdoa. Gak bisa dia baca Alkitab. Rohaninya kerdil, padahal dia sudah ikut Tuhan dari kecil sampai dia usianya sudah 30 tahun, tetap seperti kayak anak sekolah minggu yang harus diajari. Harusnya dia sudah melayani sebenarnya. Kita lihat itu Raja Saul. Raja Saul sangat iri kepada Daud karena nyanyian perempuan-perempuan seperti tadi, penari rebana,
Sambil nari-nari orang itu pegang rebana, dia katakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Lebih banyak sorak-sorainya kepada Daud daripada kepada rajanya, yaitu Saul. Akhirnya entah kenapa dia biarkan hatinya menerima sakit hati itu, dan sejak saat itu keinginannya untuk membunuh Daud sampai jadi itu dikerjakannya. Bahkan sampai dia mati, dia tidak mengakui dosanya. Dia merasa dia benar di hadapan Tuhan. Kita tahu dia mati dengan tidak hormat. Bahkan sebelum dia mati, dia panggil arwah. Dia memanggil roh orang mati. Memanggil Samuel, karena hanya Samuel yang nabi yang sangat mengasihi dia, yang bisa diatur-atur dia, ya, yang bisa diatur-atur sama raja. Tapi memang Samuel ini lembut hatinya, mau dibilang ini, dibilang itu. Tapi tetap kalau Tuhan sudah berfirman, tetap juga Raja Saul harus tunduk. Tapi itulah, karena tidak dengar-dengaran, maka dia terus berdosa. Dosa Saul ini banyak sekali. Tidak dengar-dengaran dia kepada firman Tuhan lewat Nabi Samuel. Yang kita tahu bagaimana akhirnya dia ditolak jadi raja oleh Tuhan, padahal Tuhan sendiri yang melantik dia, memilih dia dari kaumnya yang paling kecil dari suku Benyamin, orang yang tidak suku yang sebenarnya tidak pantas untuk menjadi raja Israel. Tapi dipilih Tuhan. Memang dia tinggi besar, tampan, cocoklah bahwa dari segi body penampilan cocok jadi raja. Tapi hatinya tidak dia serahkan kepada Tuhan. Nah, undang-undang ketetapan Tuhan dalam Mazmur 32:3-4, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dan Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi itu ketetapan Tuhan. Kalau kita tidak mengakui dosa, selama kita berdiam diri, selama kita simpan kepahitan atau kesalahan atau rasa tersinggung kita, emosi marah kita di dalam hati, tulang-tulang kita lama-lama menjadi lesu, tidak semangat. Ya, apalagi kalau kita masih satu rumah dengan dia. Suami kita yang suka kita lihat tidak beres, setiap hari kita bertemu dengan dia, dan selama kita simpan kepahitan, marah itu, emosi, tidak suka itu, benci itu, tulang-tulang kita lama-lama menjadi lesu, kering. Usia kita masih muda, tapi kita seperti sudah tua. Kalau kita disandingkan dengan opung kita, lebih sekar lagi opung kita itu dari kita. Nah gitu. Karena apa? Karena ada something wrong di hati kita. Kita simpan rapat-rapat, dan ketika dia kembali menyakiti hati kita, kita seperti harimau, ya, yang mengeluarkan semua sakit hati itu. Kita mengaum-ngaum sama dia, dan dia akhirnya ketakutan, lari lagi dari rumah. Atau kita yang lari dari rumah kalau di rumah orang tua. Kita mengeluh sepanjang hari, akhirnya tulang kita kering, lama-lama kurus, bukan karena nggak makan. Banyak kita makan, tapi dimakan oleh sakit hati. Makanan itu dimakan oleh sakit hati, oleh kepahitan. Akhirnya kepahitan itu yang semakin besar, kepahitan itu yang semakin hebat, kepahitan itu yang semakin gemuk. Tubuhnya, tulang-tulangnya jadi lesu, badannya, dagingnya tidak bertambah gemuk. Kenapa?
itu karena tangan Tuhan yang menekan aku dengan berat, memaksa kita ngaku, ya. Ada Tuhan yang memaksa kita akui dosa, lepaskan pengampunan, gak mau juga, makin kita ditekan, akhirnya timbullah penyakit. Sama seperti musim kemarau, musim panas terik, gak bisa kita berada di panas terik. Kita butuh payung atau kita butuh tempat perteduhan. Tapi begitulah kita, kalau kita menyimpan kepahitan, gak bisa kita berlindung. Satu-satunya cara adalah kita harus mengaku dosa. Bereskan, karena satu kali kita akan melihat dia lagi seperti itu. Ya, kita nanti yang mati karena sakit jantung, karena sesak napas. Dia bisa sehat, kita yang rugi. Kita yang buat dia tambah jahat. Kita yang membuat dia jadinya tidak bagus. Harusnya kita berdoa. Kita harus biasakan, kalau kita sakit hati atau tersinggung, nangislah kita. Cepat-cepat masuk ke kamar. Kunci aja pintu itu. Karena kalau kita lama-lama di situ pasti akan berantem. Main tangan, main kaki gak cukup. Main mulut, ya. Lempar barang lah sampai puas. Lebih bagus kita lari dari situ waktu kita sudah emosi marah, tutup kamar, berdiam di situ, duduk diam, nangis aja di situ. Habis itu ya teriaklah Yesus, hanya itu aja lah. Kalau enggak kita pasti sakit hati. Dan sesudah kita tenang, bicarakan sesudah kita tenang. Harus ada solusi yang mengarah kepada kebaikan. Kalau enggak, itu dia tangan Tuhan menekan kita dengan berat. Ditekan terus. Dengan kata lain, benar kali kau, supaya diberkatinya kau. Akui, lepaskan pengampunan. Itulah dengan kata-kata apanya ya. Kau bodoh kali kau simpan itu. Itu dosa, nanti kau mati ke neraka. Lepaskan itu, buang itu. Ditekan terus sampai kita akhirnya menyerahlah. Biarlah Tuhan ku akui. Nah, penyebab orang itu mengakui dosanya karena dia sudah diajar Tuhan. Biasanya orang yang diajar Tuhan itu orang yang diakui Tuhan sebagai anak. Kalau bukan anak Tuhan, kalau kita bukan anaknya Tuhan, nggak dihajar kita, dibiarkan sampai mati terus melakukan kejahatan. Tapi kalau kita anak Tuhan, dihajar seperti tadi, ditekan. Biasanya orang mengakui dosa karena udah nggak sanggup lagi, ya, udah nggak kuat lagi terhadap kesengsaraan yang dialami. Udah habis duitnya karena dipakai suami main judi. Udah habis duitnya, hartanya, semuanya gak ada apa-apa lagi. Akhirnya datanglah kepada Tuhan. Tunggu habis dulu. Padahal jangan sampai habis, udah bisa dan Tuhan mengampuni. Ini habis dulu, mulailah nanti dia dari nol. Itu terkadang kita suka mengusahakan dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Tuhan tidak mau seperti itu. Kita mau habis-habisan, tapi Tuhan tidak mau. Dia yang harus mengerjakan pemulihan. Tugas kita mengaku aja, lepaskan pengampunan. Biasanya orang mengakui dosa karena udah gak tenang lagi. Ada perasaan takut, selalu diburu perasaan bersalah. Apalagi kalau dia melayani Tuhan. Ada perasaan bersalah, kayak gak layak. Jadi akhirnya diakui lah semuanya. Biasanya penyebab orang itu mengakui dosa karena dia sudah sadar dan bertobat. Dan ketika diberitahukan lewat doa atau mimpi, harus segera bereskan. Ya. Dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 8 tadi, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila
apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Memang sudah ditentukan dia untuk binasa. Nah itu dia. Ditentukan dia untuk binasa. Kalau nggak diingatkan dia akan dosanya, dibiarkan dia. Toh aku bisa kok kerja, bisa makan, ada berkatku, bisa aku beli ini beli itu, ada duitku, lancar usahaku, lancar kerjaku, lancar. Tapi ingat, kalau dia bebas dari ganjaran, bebas dari teguran yang harus diderita setiap orang yang memang mengalami kesalahan, dia nggak pernah ditegur, dia nggak pernah diingatkan, bahkan tidak ada perasaan bersalah di hatinya, dia ditentukan memang untuk binasa. Dan dia bukanlah anak, tapi anak-anak gampang, dibiarkan dia. Itu bahaya. Jadi hati-hati, hati kita ini harus benar-benar terfokuslah kepada Tuhan. Harus biasakan terkoneksi dengan Tuhan, supaya ketika kita melakukan dosa kecil aja, kita diingatkan, kamu sudah salah. Perbaiki. Kalau nggak ada perkataan seperti itu di telinga kita, di hati kita, gawatlah kita. Berarti udah kita lah salah satu yang ikut nanti ke neraka itu. Jadi hati-hati. Kalau istri masih cerewet kepada suami, mengingatkan, jangan, bersyukurlah. Berarti itu perpanjangan tangan Tuhan untuk dia. Kalau suami masih mengingatkan, gak boleh seperti itu, bersyukur. Berarti kita dihalangi untuk masuk ke dosa yang lebih parah lagi, atau kepada konsekuensi yang lebih berat. Kalau orang tua mengatakan jangan kau pergi ke sana, jangan kau bergaul dengan itu, bersyukur masih ada pagar perlindungan, warning. Kalau kita katakan juga ya kepada kawan kita, gak boleh gitu, kita ini melayani, harus bagus-bagus lah, ngeri nanti kena pula kita sama Tuhan, bahaya. Nah gitu, harus saling mengingatkan supaya kita terus ada warning. Dan kita memang adalah anak, tapi bukan anak-anak gampang. Jadi bersyukur. Ya, hati-hati dengan dosa yang disembunyikan. Hati-hati dengan dosa yang belum dibereskan. Hati-hati dengan kepahitan dalam hati. Ada orang ya mulai bercerai, suaminya memang gak kerja, narkobaan, udah gitu main cewek ya, main perempuan, karena ya itulah apanya yang level-levelnya, dan bercerai akhirnya dengan suaminya. Dia bawa anaknya, istrinya nih, mamanya nih selalu bilang, jangan kau kayak bapakmu itu gini. Nah itu harus diingatkan mama kita, supaya apa? Berkat itu mengalir kepada dia dan kepada anak-anak. Karena berkat itu datang dari atas, bukan dari kaki ke atas, dari kepala terus ke janggut, terus ke jubah, terus ke ujung kaki. Jangan dibilang gitulah bapakmu itu, ya. Jadi dia mentransferkan kepahitannya kepada anak-anaknya, dinamai lagi bapaknya. Ya, itu hati-hati. Ya kita ibu-ibu, kalau kita memang benci dengan suami kita karena gak sempurna kita lihat dia, janganlah katai dia, tapi doakan aja lah. Karena
Semakin kita katai dia, semakin jadi yang kita katakan itu. Semakin hebat kata-kata kita yang jahat, makian kita semakin kayak gitulah dia nanti. Tapi kalau kita merendahkan hati, berjuang kita di hati kita, berjuang kita di pikiran kita, di hati kita, kita katakan suamiku ini jadi orang yang baik. Dia pasti mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Penghasilannya pasti dapat kami nikmati. Tuhan kuduskan penghasilannya. Yang kita katakan seperti itu. Dan kami mau memuliakan Tuhan lewat penghasilan kami ini. Supaya ada perlindungan. Kita berdoa juga untuk suami kita supaya dilindungi orang. Supaya dilindungi Tuhan dari orang-orang yang jahat. Biasanya kalau suami gak ada duit, gak didekati. Tapi kalau udah berduit dia didekati. Itulah setan. Itulah iblis. Suami juga harus mengasihi istri. Jangan merasa karena dia udah kerja, cari uang, dia yang atur, dia yang perintah, diktator segala macam. Bantulah dia. Namanya suami istri. Dalam satu rumah tangga, satu keluarga harus saling membantu, saling memperhatikan, sama-sama merawat anak-anak. Karena hasilnya kan dinikmati. Dikatakan keluarga ini, istrinya baru ini, gak ada hanya suami aja. Jadi kalau kita masih terpisah dan suami kita berdoa, rebut dia kembali. Di dalam doa berperanglah. Masa perempuan lain yang menikmati ya suami kita pekerjaan, hasil pekerjaan suami kita, janganlah. Kita harus buktikan bahwa kalau Tuhan yang sudah persatukan, Tuhan pasti akan memberkati rumah tangga kita, keluarga kita. Malu kita kalau berbuat yang tidak baik atau menyerah dengan keadaan kita. Kalau kita dilihat orang berhasil karena dia lihat kita memang perjuangan kita luar biasa dulu, dilihatnya kita memang menderita sengsara, berjuangnya dalam rumah tangga itu luar biasa. Tapi ketika dia orang-orang melihat kita berhasil, orang-orang akan mendekati kita. Luar biasa ya Dak ya, luar biasa ya Bu ya, luar biasa ya, kok bisa? Padahal kalian kayak gini ya dulu. Jadi sama-sama kita saling memberkati dengan perkataan kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita. Itu hanya bisa terjadi kalau kita mengakui dosa kita. Lepaskanlah pengampunan, akuilah apa yang tidak enak di hatimu, tapi jangan simpan lagi. Jangan simpan lagi. Memang berat, perjuangannya berat, gak ada yang mudah, makanya banyak orang yang kepahitan. Gak bisa dilupakannya. Padahal Tuhan itu melupakan. Kalau kita sudah mengakui dosa, minta ampun, dilupakan dosa kita. Sejauh timur dari barat, kata, gak diingat-ingat Tuhan lagi. Tapi dasar kita yang mau ingat-ingat, udah kita lepaskan pengampunan, udah kita akui, kita cari lagi. Ini, kau dulu kayak gini, kau dulu kayak gini. Kita kata-katain lagi. Jadi mulai sekarang, kalau nanti kita mau bermaafan di tahun baru, malam tahun baru, mulailah dari seisi rumah dulu. Bereskan. Kalau katanya jaga jarak di rumah, bisanya cipika-cipiki lah. Berkati dia. Berkati siapa yang kita salah, berkati dia. Ya, jangan lagi kita kata-katai atau kita merepet. Mau masuk tahun baru nih, detik-detik tahun baru, masih bertengkar, masih marah-marah, masih emosi, aduh, dibawa yang lama ke yang baru. Payahlah. Nah, berkat dari orang yang diampuni dosanya, kita melihat dari Mazmur 32 1-2. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Tahukah kita yang paling berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya.
berbahagia kali. Berbahagia, sangat-sangat diberkati. Very, very blessed. Ya, sangat diberkati kalau udah diampuni dosanya. Sama seperti orang yang keluar dari penjara. Ketika dia keluar dari pintu penjara itu, dia menghirup udara segar. Sama seperti itu, plong. Benar-benar plong. Udah dibereskan masa hukumannya. Dan dia kembali kepada hidup yang baru. Berbahagia, diberkati. Yang terjadi apa pertama? Mujizat terjadi, yaitu pengampunan. Dan lanjut kepada kesembuhan ketika dia sudah mengaku dosa. Saat napasnya itu sembuh, ya. Apa yang dia alami, ya, penyakit apapun karena dosa itu sembuh. Karena firman Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ketika ada seorang lumpuh di kolam Bethesda 38 tahun, Yesus berkata kepada dia, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu tidak ditimpakan yang lebih berat lagi. Kesembuhan terjadi. Tuhan sudah ampuni, maka Tuhan pasti sembuhkan. Karena paket Tuhan itu adalah paket yang lengkap dan sempurna. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi antara orang tua dan anak, mertua dan menantu, bahkan suami dan istri. Terjadi pemulihan. Di hari-hari terakhir akan terjadi pemulihan hati bapak-bapak. Bapak-bapak nanti yang kita pikirkan gak mungkin bertobat dia kalau Tuhan pulihkan. Bahkan dia orang yang paling berbahagia. Dia akan menjadi bapak yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia, pemulihan terjadi. Dan setan tidak berkuasa lagi dalam hidup. Gak mengikuti kita lagi. Karena gak ada celah lagi dalam hati kita. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan kembali. Sebelumnya kita menjadi milik setan. Diizinkan untuk kita diganggu. Diikuti kapan dia lengah mati. Karena Tuhan tidak bisa bersama dengan orang yang berdosa. Ya, Dia Tuhan Allah yang kudus. Ketika kita sudah mengakui dosa, kita diampuni, maka kita menjadi milik Tuhan kembali di tangan Tuhan. Dan janji Tuhan kepada kita itu digenapi, yaitu keselamatan, hidup kekal. Itu pasti kita pegang. Kita pegang di tangan kita, pasti gak mungkin itu hilang. Asalkan kita terus disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan lewat sikap hati kita. Keselamatan terjadi bagi kita. Dan kita mengalami hidup yang berkemenangan. Rohani kita bertumbuh, semakin melayani Tuhan, semakin kita membawa keluarga kita, jiwa-jiwa menjangkau bangsa-bangsa bagi Tuhan. Ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan rohani, kita berbuah, bahkan kita rindu terus untuk bersaksi. Karena kita gak bisa menahan kebaikan Tuhan itu di hati kita, di pikiran kita. Kita rindu ucapkan, ya. Kita mau saksikan Tuhan itu baik. Itulah dia, rohani yang bertumbuh dan berbuah. Setiap dia diberkati, dia saksikan. Kalau dia ada berkat, dia mau berkati. Dia gak bisa tahan-tahan. Karena memang Yesus itu sifatnya seperti itu. Makanya orang tahu bahwa dia adalah Allah yang baik, murah hati, penyembuh, penyayang, penuh kasih. Jadi kalau kita sudah mengalami pemulihan, kita akan menjadi seperti Yesus, dipulihkan. Rohani kita bertumbuh, berbuah, dan kerinduan kita bersaksi. Mau nggak tepat waktunya, mau tepat, mulut kita kayaknya, kayak mau ceplos saja menceritakan kebaikan Tuhan. Itu luar biasanya, ya. Jadi berbahagia kalau orang yang diampuni dosanya, diberkati, very very blessed. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Ayo kita baca, ini yang menjadi janji Tuhan sebagai ayat yang terakhir bagi kita. Sama-sama kita membaca dan kita mengingat janji Tuhan ini. Jadilah kepada kita, kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, yang Tuhan kehendaki, mengakui dosa, lepaskan pengampunan,
kepada semua orang untuk kebaikan kita dan kebaikan orang itu. Mazmur 103 ayat 1 sampai 7 di situ sudah ada 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan melimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kesimpulannya, jangan menyimpan dosa dan kesalahan. Rahasia apapun tentang dosa kita, jangan simpan, akui kepada Tuhan. Karena kalau kita tahan, kalau kita simpan, akan tersingkap dan akan mempermalukan kita. Jadi satu-satunya cara, akui kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan bagaimana caranya untuk lepas dari dosa itu atau beres dari dosa itu. Jangan sampai tersingkap, nanti akan malu. Dan jangan menunda untuk mengakui, jangan tunda-tunda. Jangan sampai habis dulu semua. Jangan sampai bangkrut, jangan sampai krisis baru ngaku. Tapi usahakan, sadarlah. Segeralah sadar dan bertobat. Lepaskan pengampunan segera. Ampuni orang lain, maka kamu juga akan diampuni. Jangan tunggu-tunggu juga lah sampai tanggal 31 Desember. Nanti gak puas kita berbicara. Ya apalagi kalau suami istri. Siang ini atau malam ini kerjakanlah rekonsiliasi itu. Katakanlah apa yang menjadi ketidaksukaan kita. Apa yang kita mau kepada dia, katakanlah. Karena kalau di depan orang malu nanti kita nangis. Lebih bagus ya kita bereskan secara pribadi. Baru nanti sudah tinggal plong untuk bercerita. Ingat, kalau kita sudah disakiti, jangan menyimpan. Jangan membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Akui dosa kita, lepaskan pengampunan Bapak Ibu Saudara. Baik itu dosa kecil, dosa sepele atau dosa besar, akuilah kepada Tuhan. Untuk kebaikanmu, untuk kebaikan orang lain, Tuhan pasti akan pulihkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Yes.